Oke. Jadi kali ini tuh aku cuman mau ngobrolin aja mengenai episode ke-80 dari animenya Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan, atau kalau di part keduanya The Final Season itu masuk ke episode kelima yang bakalan tayang itu nanti malam. Nggak nanti malam sih. Iya, nanti malam kalau berdasarkan TV NAK Global gitu kan. Tapi untuk yang di Indonesianya sendiri itu biasanya bakalan hadir di jam setengah satuan atau jam satuan. Kalian bisa nontonnya di B-Station, dan B-Station iklannya nimbul ya di sini. Dan ya, jadi episode ke-80 dari animenya Attack on Titan ini tuh bakalan menceritakan masa lalu lagi, tapi kali ini tuh masa lalunya itu berdasarkan dari sudut pandang atau POV-nya dari si Ymir Fridge, pendiri atau Titan pendiri, yang Titan pertama yang ada di dunia animenya Attack on Titan. Nah, nantinya juga kita bakal bisa melihat yang namanya pertarungan dari Grisa dan Frida yang di episode sebelumnya itu sempat terskip, dan ya mungkin di episode kali ini tuh kita bakal melihat si Frida itu menceritakan bagaimana si Ymir Fridge itu sendiri kan kepada si Historia kecil. Dan nantinya kita bakal melihat bagaimana Ymir Fridge yang menjadi Titan pendiri atau Titan pertama itu sebenarnya memiliki masa lalu yang benar-benar kelam banget. Dia itu adalah seorang budak dari kerajaan Eldia kuno. Dan ini bakalan jauh banget lompatnya ke hampir 2000 tahun yang lalu sesuai dengan judulnya. Dan ya, jadi kita bakal lihat masa lalu dari Ymir Fridge, kenapa dia bisa menjadi Titan, dan kenapa dia itu tunduk kepada yang namanya darah kerajaan atau orang-orang yang memiliki darah kerajaan gitu. Nah, jadi awalnya si Fridge ini itu adalah budak dan nggak tahu ya marganya itu apa, dan dia itu dituduh dituduh karena melepaskan babi atau kandang babi yang menurutnya itu adalah sebuah kurungan gitu kan, dan dia ngelepasin. Dan ya, nantinya Ymir bakalan dikumpulin sama budak-budak yang lain, ditanyain sama si Raja Fridge gitu kan, siapa yang ngebuka atau ngebebasin para babi-babi yang mungkin bakalan menjadi asupan konsumsi makanan bagi para petinggi-petinggi di kerajaan Eldia kuno tersebut gitu. Dan setelah si Ymir ini tuh ditunjuk sama orang-orang sebagai pelaku dari pembebasan para babi itu, Ymir akhirnya dibuat bebas. Tapi sayangnya bebasnya itu dia diburu sama orang-orang dari Eldia kuno gitu kan, dari kerajaan Eldia kuno, sampai akhirnya dia bakalan nemu atau nggak sengaja masuk ke sebuah pohon, ya pohon yang cukup kuno, atau pohon yang menurut kita itu seperti pohon keramat gitu kan. Kalau di mitologi Nordik itu seperti pohon Yggdrasil kalau nggak salah. Dan ya, jadi ketika Ymir masuk ke sana, dia ketemu sama yang namanya parasit yang bernama Halusigenia. Nama parasit itu adalah Halusigenia, cikal bakal dari leluhurnya para Titan yang merasuk ke dalam tubuhnya Ymir dan bersatu menjadi Ymir. Dan di sini Ymir juga bakalan menjadi ujung tombak atau tulang punggungnya dari kerajaan Eldia dalam menaklukkan beberapa tempat-tempat atau kerajaan-kerajaan lain, termasuk Marleyan kuno gitu kan. Dan juga Ymir juga menjadi budak yang membuat jalan, membajak sawah, dan membuat beberapa infrastruktur untuk kemajuan dari kerajaan Eldia kuno tersebut. Nah, nantinya bakal ada konflik di mana Ymir ini tuh bakalan melindungi raja dan anak-anaknya, anak-anak dari raja yang dia kandung dan lahirkan. Dia bakalan melindungi. Dan kalau kalian nanti bakalan bingung sih kenapa Ymir nggak berubah jadi Titan, tapi malah mengorbankan dirinya sendiri dan mati di depan raja tersebut. Ya, sebenarnya kalau menurutku pribadi itu mungkin karena logiknya si Ymir ini tuh sangat mencintai raja Eldia kuno tersebut dan Raja Fridge tersebut gitu kan. Karena kalau dia berubah di situ, anak-anak dan orang-orang Eldia bahkan raja juga bakalan terbakar dengan efek dari perubahan tubuhnya gitu kan. Tubuh Ymirnya yang tubuh Titannya itu gede banget gitu kan, lebih gede daripada Colossal Titan seingatku. Dan ya, jadi untuk adaptasinya sendiri bakalan mengadaptasikan isi dari sisa dari chapter 121 kemarin, terus masuk ke 122. Ya semoga saja sih bakalan nyinggung sedikit di isi dari chapter 123, karena aku nungguin Mikasa itu kan yang interaksi makan es krim sama si Eren gitu kan. Dan
ngelihat para pasukan pengintai Super Crop itu bisa berada di Marley atau hari pertama mereka menginjakkan kakinya di luar Pulau Paradis gitu. Dan ya untuk animenya sendiri kalau kalian nontonnya di streaming TV Jepang gitu kan di NHK TV global itu bisa hadir di jam 10 malaman 10 lewat 10 kalau nggak salah udah stream di situ. Tentu saja tanpa adanya yang subtitlenya. Tapi kalau kalian nungguin, aku sarankan kalian nontonnya di B Station karena itu adalah platform legal dan ya sambil mendukung gitu kan perindustrian anime di Indonesia itu sendiri. Dan ya kalian nonton aja lah di B Station, itu legal. Dan kalau di Iki kalian harus langganan dulu kan VIP. Dan ya kayaknya itu sajalah dulu bukan pembahasan sih, aku cuman kayak nyeritain apa saja yang bakalan terjadi di episode ke-80 dari animenya Attack on Titan gitu kan. Karena ya kalian tahu sendiri lah, aku itu fans banget sama ini Attack on Titan gitu. Dan ya kayaknya itu sajalah dulu mengenai episode ke-80 yang bakalan tayang nanti dini hari. Dan ya kalian tungguin aja lah. Dan ya itu saja dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Ya guys.